Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sulistiani Pangestuti. Di sini saya akan memberi pembelajaran tentang teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Siapa sih Vygotsky itu? Jadi, nama lengkapnya adalah Lev Semenovich Vygotsky. Ia dilahirkan di salah satu kota Rusia, tepatnya pada 17 November 1896, dan berketurunan Yunani. Ia tertarik pada psikologi saat berusia 28 tahun. Vygotsky dalam menyalurkan pemikiran-pemikirannya di dunia psikologi kerap menghadapi rintangan oleh pemerintahan Rusia saat itu. Perkembangan pemikirannya meluas setelah wafat pada tahun 1834 dikarenakan menderita penyakit TBC. Vygotsky adalah penekanan hakikatnya pembelajaran sosial kultural. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang sedang ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky juga menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Teori Vygotsky adalah teori kognisi sosial budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Jadi, budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif pada anak. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky ada 3, yaitu 1. Konsep zona perkembangan proksimal atau JPD. 2. Konsep scaffolding. 3. Bahasa dan pemikiran. 1. Zona perkembangan proksimal, yaitu istilah rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak, seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Zona perkembangan proksimal merupakan selisih antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi yang bisa dicapai si anak jika mendapat bimbingan atau bantuan dari seorang yang lebih dewasa atau berkompeten. 2. Scaffolding menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia mampu mengerjakan sendiri. 3. Bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang diucapkan belum sempurna, tapi dengan bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. Bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. Bentuk pembelajaran untuk penerapan teori Vygotsky dalam metode 1. Pembelajaran kooperatif. 2. Peer tutoring atau tutor sebaya. 1. Pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. 2. Tutor sebaya. Tutor sebaya adalah bentuk pembelajaran yang terpusat pada siswa. Dalam hal ini, siswa belajar dari siswa lain yang memiliki status umur, kematangan, atau harga diri yang tidak jauh berbeda dari dirinya sendiri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori Vygotsky. Kelebihan teori ini adalah 1. Mengurangi kesenjangan antar siswa. 2. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. 3. Memberikan kesempatan yang lebih pada siswa untuk saling berinteraksi. Sedangkan kekurangan teori ini adalah teori ini terbatas dari perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak sukar diamati secara langsung.